Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa jid nahdlatal watan fil alamin bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang seputar Nahdlatul Watan dalam tema yakni mengenal lebih dekat Nahdlatul Watan dan Syekh Zainuddin. Nahdlatul Watan adalah organisasi masyarakat yang berdiri pada tahun 1953, yakni pada tanggal 1 Maret 1953 bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1372 Hijriah. Nahdlatul Watan terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Nahdoh, yang kedua adalah Al-Watan. Nahdoh artinya pergerakan, Al-Watan artinya tanah air. Nama Nahdlatul Watan ini memiliki nilai balaghah. Kalau dalam bahasa balaghahnya namanya min zikril mahal wa iradatil hal. Yang disebut itu adalah mahalnya, yaitu tempat, pergerakan tanah air. Yang disebut adalah tanah airnya, tempatnya, wa iradatul hal. Akan tetapi yang dimaksud adalah orang yang berada di tanah air itu. Artinya apa? Pendiri Nahdlatul Watan menginginkan supaya orang yang bergerak adalah, terutama sekali untuk mengisi kemerdekaan, karena kalau lahirnya atau berdirinya Nahdlatul Watan pada tahun 1954 berarti baru-baru merdeka. Artinya apa? Nahdlatul Watan atau pendiri Nahdlatul Watan itu menginginkan supaya orang yang bergerak itu adalah semua yang berada di tanah air itu. Bukan hanya yang bergerak adalah ulamanya, yang bergerak bukan hanya sekedar TNI-nya, yang bergerak bukan hanya pemerintahnya. Akan tetapi apapun profesi orang itu diharapkan untuk memiliki gerakan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Fattakullah mastata'tum. Laksanakan ajaran Allah itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Artinya tidak harus menjadi ulama, harus bergerak, harus berjuang. Tidak harus menjadi orang yang kaya, harus berjuang. Tidak harus menjadi orang yang memiliki title yang tinggi, harus berjuang. Artinya apapun profesi kita harus berjuang. Ini kira-kira filosofi daripada makna yang terkandung di dalam Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Dan visi misi dari Nahdlatul Watan itu benar-benar terlihat di dalam setiap doa yang dibaca sebelum mulai pidato. Di dalam setiap ceramah atau pidato, apabila ada orang yang mengucapkan Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tidak diragukan orang ini adalah orang Nahdlatul Watan. Artinya orang yang memperjuangkan Islam melalui organisasi Nahdlatul Watan. Dari doa yang selalu disampaikan setiap awal pidato, inilah merupakan cermin daripada pemikiran dan cita-cita luhur pendiri Nahdlatul Watan. Yaitu yang pertama, Allahumma ya Allah aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendiri Nahdlatul Watan memiliki cita-cita untuk menjadi muslih. Itu menjadi orang yang memperbaiki. Nahdlatul Watan dan pendirinya ingin artinya memiliki cita-cita supaya semua orang yang ada di tanah air ini bergerak untuk islahul ummah, memperbaiki umat. Memperbaiki pola pikir mereka, memperbaiki tutur kata mereka, memperbaiki tingkah laku mereka, memperbaiki akhlak mereka, memperbaiki pendidikan mereka, memperbaiki ekonomi mereka. Dan maf'ulnya di sini tidak disebut. Artinya objek yang harus diperbaiki itu apa? Itu tidak disebut.
Artinya hanya menyebut tentang ummahnya. Apanya yang diperbaiki itu umum disebut. Artinya Nahdlatul Wathon dan pendirinya memiliki cita-cita supaya orang-orang yang berada di tanah air ini memiliki nahdah, memiliki gerakan untuk memperbaiki pola pikir, memperbaiki tutur kata, memperbaiki akhlak, memperbaiki ekonomi, memperbaiki pendidikan, dan semuanya yang positif. Ini yang pertama, cita-cita atau visi misi daripada Nahdlatul Wathon. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum, maukah aku beritahu kepada kalian bi afdhala, yang lebih afdal min darajatil siyam, daripada darajah puasa, darajatil shalah, daripada derajat salat, wa darajatis sadaqah, dan darajah sedekah." Qalu bala. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah SAW bersabda, islahu zatil bain. Pahala yang paling besar dibandingkan dengan sholat, dibandingkan dengan puasa, dibandingkan sedekah adalah islahu zatil bain. Artinya memperbaiki. Terutama sekali memperbaiki orang-orang yang bertikai, memperbaiki orang-orang yang sedang bermasalah. Kemudian visi misi yang kedua Nahdlatul Wathon dan pendirinya itu adalah wafarrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan kelonggaran, membantu umat Nabi besar Muhammad SAW, atau tafrijul ummah. Artinya Nahdlatul Wathon beserta orang-orang yang berada di Nahdlatul Wathon seharusnya adalah sesuai dengan cita-cita pendirinya, yakni menjadi mufarrijul ummah, yaitu orang-orang yang memberikan keringanan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, man naffasa ala akhihi, siapa saja yang memberikan keringanan terhadap saudaranya, kurbatan min kurabid dunya, satu kesulitan daripada kesulitan dunia, naffasallah, maka nanti Allah akan memberikan keringanan kepada orang itu, kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, yaitu kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang ada pada hari kiamat. Artinya seberapa banyak perhatian kita, himmah kita, semangat kita untuk memberikan kelonggaran kepada orang, membantu orang lain, maka demikianlah juga insya Allah yang akan dilakukan nanti oleh Allah kepada kita pada hari kiamat. Dan ini adalah cita-cita daripada Nahdlatul Wathon dan pendirinya, yakni Syekh Zainuddin. Kemudian yang ketiga, doa yang selalu diucapkan, dan ini sekaligus sebagai visi misi atau cita-cita daripada Nahdlatul Wathon dan pendirinya adalah warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nahdlatul Wathon dan pendirinya diharapkan atau punya cita-cita menjadi rahmatul ummah, membawa kasih sayang kepada sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi, tebarkanlah kasih sayang di muka bumi ini. Artinya kasih sayangilah orang yang ada di dunia ini, yarhamkum man fis sama, maka malaikat-malaikat yang ada di langit, Allah Subhanahu wa taala juga akan mengasihi sayangi kita, insyaallah. Nah, inilah sekelumit tentang Nahdlatul Wathon dan cita-cita daripada pendirinya, yakni Syekh Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang berada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Wathon atau siapapun, hendaklah kita memiliki cita-cita yang luhur tadi, yakni 3. Yang pertama itu menjadi muslihul ummah, memperbaiki umat sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua adalah menjadi mufarrijul ummah, memberikan kelonggaran-kelonggaran, memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sesuai dengan profesi yang kita miliki kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kita menjadi rahim ummah, artinya kasih sayang kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Maka kalau yang 3 ini ada dalam diri kita, maka insya Allah kita akan meraih kesuksesan, kebahagiaan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak yang abadi, dan kita harapkan nanti bisa masuk surga bighairi hisab bersama pendiri Nahdlatul Wathon, yakni al-alimul allamah al-arifu billah Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Amfanani. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلا الله لا إله